Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semangat ya untuk belajar. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, mohon bantuan ketua kelas untuk memimpin membaca doa seperti biasanya. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca doa kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau ngecek kehadiran anak-anak sekalian. Amanda Indah Pertiwi hadir. Muhammad Kurniawan sakit. Sudah berapa hari kawannya sakit? Dari kemarin, 2 hari ini ya. Oke, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit cepat sembuh, biar bisa kumpul lagi ke sekolah, belajar bersama teman-teman sekalian. Wahid Maulana Iqbal. Oke, untuk kehadiran ada satu temannya sedang sakit ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh biar besok bisa sekolah seperti biasanya. Oke, sebelum masuk pelajaran, Bapak ingin cek kesiapan anak-anak sekalian. Tolong lihat kiri kanannya apakah sudah bersih lingkungan kelasnya. Oke, kalau sudah bersih, coba cek kerapian anak-anak sekalian. Apakah sudah rapi? Oke, sudah rapi ya? Kalau sudah rapi, lingkungan kita sudah bersih, artinya kita sudah siap menerima pelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, atau lagu nasional lainnya, guna untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, biar kita tambah cinta tanah air. Oke. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjadi dirijen? Cindy. Oke, silakan. Untuk yang lain, mohon berdiri. Baik anak-anak, sudah siap? Indonesia tanah airku, tanahku darah. Di sanalah aku berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, manapun negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk pagi, sore, malam. Masih ada, belum konsentrasi. Oke, konsentrasi. Kita coba lagi. Tepuk pagi, sore, malam. Oke. Sekian, jadilah untuk permainan. Udah konsentrasi untuk menerima pembelajaran. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sebelum materi minggu lalu, Bapak pengen tahu apakah masih ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Ada yang mau menjawab? Boleh? Bintang? Boleh? Oke, benar, bagus jawabannya. Jadi teks deskripsi itu adalah suatu teks yang menggambarkan. Nah, menggambarkan ini kita garis bawahi bahwasanya itu adalah kata kuncinya, ya. Jadi menggambarkan suatu objek secara
Perinci. Oke, masih ada yang ingat. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, ini yang perlu Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik atau anak-anak sekalian nanti mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaan dengan baik, ya, sesuai dengan konteks dan pembaca. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami paparan orang lain atau temannya nanti ketika presentasi dengan gestur yang baik dan menghargai dengan berlatih menilai paparan lisan temannya. Oke, jadi diharapkan nanti kita sama-sama fokus belajar. Nah, ini selanjutnya itu pertanyaan pemantik. Jadi diharapkan dengan pertanyaan pemantik ini anak-anak sekalian fokus dan dengan sungguh-sungguh mempelajari materi ini agar kita bisa nanti menjawab apa pertanyaan ini. Mengapa teks deskripsi penting bagi kita? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja unsur teks deskripsi yang baik? Nah, jadi kalau kita menulis teks deskripsi, apa saja sih unsur yang perlu kita perhatikan biar teks deskripsi yang kita buat itu menjadi yang baik. Kemudian yang ketiga itu bagaimana menyajikan teks deskripsi yang baik. Nah, ini yang akan kita pelajari bagaimana kita menulis teks deskripsi yang baik tersebut. Oke, anak-anak sekalian lanjut. Nah, ini yang perlu kita pahami karena nanti anak-anak sekalian akan mengerjakan LKPD yaitu proyek membuat teks deskripsi sederhana. Yang perlu kita pahami yaitu langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama apa, Nak? Apa yang pertama? Menentukan tema. Nah, tema apa yang akan kita ambil? Apakah benda, ya, ataukah tempat wisata atau tempat pendidikan? Oke. Nanti dari tema tersebut terhubunglah menjadi kita bisa simpulkan menjadi judul teks deskripsi kita. Kemudian menentukan tujuan. Nah, tujuan ini, nah sekalian, antara kita membuat teks deskripsi itu apakah mau sederhana, artinya pendek, atau dia panjang, ya. Kalau kita mendeskripsikan perjalanan kita berwisata 1 hari, ya otomatis datanya banyak dan dia menjadi lebih panjang. Kemudian setelah kita sudah tahu tema, kemudian tujuan, kemudian kita mencari data. Nah, mencari data ini bisa kita contohkan, anak-anak sekalian, kita contohkan apa namanya itu buahan. Buahan apa yang anak-anak sekalian sukai? Boleh semangka atau durian. Durian misalnya kita ambil durian, ya. Durian ada sekarang kita merujuk ke ini apa namanya itu bagannya untuk menjadi pertanyaan. Nah, yang pertama bisa kita pakai bentuk. Bentuknya seperti apa durian itu anak-anak sekalian? Bisa bentuknya bulat, lonjong. Kemudian boleh warnanya apa? Hijau. Warna luar itu warna hijau, kuning, agak coklat. Kemudian bisa dijelaskan lagi warna di dalam itu ada yang kuning, ada yang putih. Nah, kemudian bisa kita ini apa namanya itu ambil bagian yang rasa. Rasanya ada apa saja, anak-anak? Ada manis, ada legit, kemudian manis agak kepahitan, kan? Rasa.
Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data dengan membuat kerangka karangan tadi yang sudah kita rinci, apa-apa saja yang perlu kita rinci, kemudian barulah masuk ke 5, itu tahapan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks atau wacana. Oke, anak-anak sekalian, ini langkah-langkah yang akan kita lakukan di tugas anak-anak sekalian atau proyek anak-anak sekalian di LKPD nanti. Nah, sebelum kita melaksanakan diskusi kelompok, Bapak akan menampilkan contoh teks deskripsi. Teks deskripsi. Lihat kebunku ciptaan Ibu Sur. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Bawa dilati semuanya indah. Halo teman kece, kalian pasti tidak asing dengan lagu tersebut. Kira-kira bisa nggak kalian membayangkan bagaimana kebun yang dideskripsikan dalam lagu tersebut? Bisa ya, karena lirik lagunya penuh dengan deskripsi kebunnya. Selain di lagu, deskripsi juga bisa muncul di teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan jenis tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Dengan kata lain, teks deskripsi membuat pembaca bisa membayangkan dengan jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Ciri yang paling menonjol dari teks deskripsi adalah adanya pelibatan panca indera untuk menggambarkan suatu objek atau tempat. Panca indera yang dilibatkan antara lain indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasa. Supaya lebih paham contoh teks deskripsi, yuk simak cerita liburan Rafa yang dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 karya Sofi Dewayani dan kawan-kawan. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu menuju objek wisata Pantang Terong. Nah, itu dia penjelasan tentang teks deskripsi. Sekarang saatnya menguji pemahamanmu. Setelah melihat tayangan contoh teks deskripsi ini, apakah lebih terbayang seperti apa teks deskripsi tersebut? Bayang ya? Oke, coba Bapak tampilkan satu lagi video tentang wisata yang kita punyai. Coba kita simak apa yang dideskripsikan di sana. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Keindahan Danau Ranau membentang di dua provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung. Danau Ranau merupakan permata di Kabupaten Ogan Komering Selatan, Sumatera Selatan. Danau seluas 125,9 km persegi menghubungkan pemandangan memukau dengan perbukitan menerapkan protokol kesehatan. Cukup ya. Nah, jadi dari kedua contoh teks deskripsi yang dipaparkan barusan, mudah-mudahan bisa terbayang untuk anak-anak sekalian seperti apa teks deskripsi. Nah, kemudian kita masuk ke tahap diskusi kelompok. Bagaimana ini tempat duduknya sudah duduk berkelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya? Sudah? Ya, oke. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ini LKPD untuk anak-anak sekalian diskusikan dan kerjasama dalam menyelesaikan proyeknya, yaitu menuliskan teks deskripsi dengan benda kesukaan. Ya? Kelompok 1, kelompok 3. Nah, untuk membuatnya sudah Bapak siapkan karton. Jadi silakan anak-anak sekalian buat di sini.
Tolong bantu. Ya, boleh di atasnya kasih dulu nama kelompok. Kelompok 1, siapa-siapa namanya yang mau pakai gunting, spidol, sama ini kertas biar dia cantik warna-warni. Yang kurang paham boleh bertanya, nanti Bapak buat nama kelompok dulu. Kelompok 1 namanya 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian di bawahnya kerangkanya atau melalui diagram itu tadi, bentuk, warna, tekstur ya. Yang lain juga sama. Iya, biar dia proyeknya lebih cantik. Nah, nanti hasil proyek kalian ini, anak-anak sekalian, nanti boleh ditempel di ruangan kelas, ya. Jadi, biar anak-anak sekalian selalu ingat materi, kemudian tugas yang pernah anak-anak sekalian lakukan dalam membuat teks deskripsi sederhana. Oke, untuk kelompok ini bagaimana? Apa yang akan dibuat? Boneka. Oke, bisa merincinya dulu dari kita lihat bentuk, bisa? Bisa ya? Oke, bentuknya apa, besar atau kecil, kemudian warnanya ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Oke, yang lain sembari ini boleh dipelajari buku-buku materi tentang membuat teks deskripsi. Jadi kalau ada masukan sama temannya, namanya kita kerjasama. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 3 bagaimana, sudah ada yang ditentukan benda apa yang akan kita deskripsikan? Sepatu apa itu? Oke, boleh. Sudah ada gambaran dari ukuran misalnya. Saya dirinci terlebih dahulu, kita menggunakan tabel seperti Bapak contohkan tadi pada buah durian ya. Jadi kita buat dulu rangkaian teks, bentuk, kemudian warna ya. Bukan dibuat tabel di ini ya, paham ya? Ya, baru setelah dapat data-datanya, maksud Bapak cari data-datanya, kumpulin data-datanya dulu. Setelah dapat datanya baru dirangkai kata-katanya dengan apa tadi? Dengan ada deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, baru penutupnya. Oke, silakan dilanjutkan. Ini fungsinya untuk buat hiasan. Jadi yang biasa kreatif buat hiasan, boleh biar hasil proyeknya lebih cantik, lebih menarik. Oke, bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 apa yang sudah ditentukan bendanya? Kotak nasi. Oke, gak apa-apa, kotak nasi sudah bisa ya, kita inikan dulu, perincikan dulu data-datanya ya. Kemudian setelah kerangka karangannya sudah ada, baru dibuat. Baik, sepertinya kelompok 1 sudah selesai ya. Sudah selesai, silakan presentasi. Presentasi karena nanti akan gantian kelompok 2 dan kelompok 3. Coba Bapak pinjam dulu LKPD-nya. Jadi perhatikan kelompok yang lain, nanti kelompok 1 presentasi, silakan kelompok 2 yang menanggapi. Ya, ada di lembar LKPD bagian bawah, itu cara menanggapi hasil presentasi temannya yang di depan. Nanti setelah kelompok 1, kelompok 2 yang maju untuk presentasi, silakan kelompok 3 yang menanggapinya. Oke, ke kelompok 3 yang presentasi, kelompok 1 yang menanggapi. Silakan presentasikan.
Saya di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masa Kasih Baru. Pada hari Minggu aku bersama ayah ibuku pergi ke pasar. Sampai di pasar aku membeli kotak nasi yang berwarna hijau dan tutupnya yang berwarna putih, panjang sekitar 10 cm dan lebar 5 cm. Setelah belanja kami pun pulang. Ayo dong, ini di sekolah jam pelajaran dan kamu pun belajar. Tentang tes skripsi, dan belajar aku dan teman-teman dimakan dari rumah. Pian. Suaranya dikuatkan keras. Telah menyimak kami dan berdiskusi dan buatan kami untuk berdiskusi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum duduk, nanti belum. Untuk kelompok 2 silakan tanggapi melalui LKPD yang paling bawah itu apa? Bagaimana? Baca. Menurut saya, teman saya sudah menyapa kelemahan dengan menarik. Bagaimana emotnya? Biasa saja atau senyum atau agak kesal? Senyum. Boleh. Yang kedua bagaimana? Menurut saya teman saya sudah menjelaskan alasan memilih benda kesukaannya dengan baik. Tadi ada alasannya enggak? Benda kesukaannya yang dituliskan deskripsinya tadi. Ada enggak? Oke, gimana emotnya? Senyum? Atau biasa saja senyum? Kemudian yang terakhir itu kalimat-kalimat yang digunakan ada bisa terbayangkan oleh peserta lain, kelompok lain? Bisa? Oke, bisa kita kasih emot apa? Senyum. Nah, untuk yang nomor 4. Hal penting apa yang perlu diperbaiki dalam presentasi mereka? Ya, untuk kelompok 2 bagaimana presentasi mereka? Apa yang perlu diperbaiki? Lebih fokus lagi? Atau lebih kreatif lagi? Hah? Nah, lebih fokus, jangan main-main pas presentasi, ya. Biar teman-temannya bisa menyimak dengan baik. Kata-kata penyemangat untuk kelompok 1. Terus? Bersemangat. Oke. Terus bersemangat berkreasi. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompoknya. Tetap kreatif lagi. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Terakhir kelompok 3, silakan presentasikan proyek hasil kerja kelompoknya. Ya, nanti kelompok 1 menanggapi ya. Silakan dibaca. Perkenalkan nama saya Siti Dewi Yanti. Sudah selesai? Nah, silakan tanggapi kelompok 1 bagaimana penampilan presentasi dari kelompok 3. Dikasih emot apa? Senyum. Oke, untuk yang keempat, apa yang perlu diperbaiki atas presentasi kelompok 3? Fokus. Kemudian bisa lebih kompak lagi. Ya. Oke, kata-kata penyemangatnya. Selalu terus belajar untuk menggapai prestasi. Ya, untuk kata-kata penyemangat semuanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 dan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil proyek pembuatan teks deskripsi. Coba kita sama-sama simpulkan apa hasil kegiatan kita belajar hari ini. Apa? Bukan. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Kemudian apa saja objek yang bisa dideskripsikan? Boleh benda kesukaan, boleh tempat, boleh apa lagi? Waktu, kegiatan, dan segala macamnya itu bisa dideskripsikan. Dan juga bisa juga, tadi sudah ada contoh tadi, boleh dideskripsikan berbentuk lagu yang hobi menyanyi atau bisa merangkai lagu. Teks deskripsi bisa dibuat untuk lagu. Kemudian tadi ada contoh teks deskripsi di berita. Jadi bisa juga kita membuat vlog pribadi yang bisa kita unggah di media sosial. Nah, ya, oke, itu kesimpulan kita hari ini. Kemudian kita sama-sama refleksi hasil pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Bagaimana perasaannya? Senang? Oke. Kemudian apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa yang membuat tertarik? Mengapa alasannya? Apa? Karena belajarnya secara berkelompok, artinya berdiskusi. Oke, boleh. Kemudian untuk pembelajaran ke depan, apa yang perlu kita perbaiki, anak-anak sekalian? Sikap, ya, konsentrasi, fokus. Kemudian bagaimana dengan boleh ditambahkan games biar tidak tegang. Oke. Oke, masih di atas. Kata Pak Guru, lambaikan tangan. Oke, biar rileks, lambaikan tangan. Stop. Tidak ada kata-kata Pak Guru tadi. Oke. Oke, kata Pak Guru stop. Oke, turunkan tangan. Masih ada. Oke, kata Pak Guru turunkan tangan dan bersiap.
Selamat siang. Silakan pulang. Hati-hati di jalan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang.